nasiril haqqi bil haqqira. Karena Allah Subhanahu wa taala
dari satu sisi tidak menyukai gembira, kecuali gembira dengan Nabi SAW. Kita mungkin pernah dengar ayat Innallaha la yuhibbul farihin. Allah nggak suka orang gembira. Orang gembira itu nanti ujungnya sombong, ujungnya lupa sama Allah, ujungnya glamor. Kecuali gembira kita pada Nabi besar Muhammad. Nah, ini Allah yang minta. Allah yang minta. Sampai Allah menyebut kecintaan kita ini di dalam urusan dunia ada 6. Nomor 1 perempuan. Dalam ayat Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin anak wal qanatiril muqantara, ya, emas, untuk kontainer, emas kontainer. Jangankan emas, terupuk aja satu kontainer udah kaya. Wal khairil musawwamah, kendaraan yang megah. Dulu kuda, sekarang mobil-mobil bagus. Wal an'ami wal hars, ternak dan perkebunan. Semuanya ini hayatud dunia. Ya. Heran setiap model ada. Dangdut aja deh, loncat-loncat kagak ini, kagak berubah tuh speaker. Ya. Jadi ini gembira. Dalam ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan dengan datangnya keutamaan dari Allah. Jadi kita ini menjadi utama, menjadi mulia karena Nabi besar Muhammad. Jadi dia penyebab kita utama. Makanya kedatangannya kita diminta gembira. Ini bentuk gembira. Kemampuan panitia menggembirakan umat itu biasanya sebatas menceritakan tentang Nabi lah pasti. Dan nanti diakhiri dengan makan. Gembira kita sebatas itu mampunya. Nggak mungkin lah Ustaz Jamal ngegembirain kita dikawinin atu-atu. Nggak mungkin. Dia sendiri yang nggak mampu. Iya kan, namanya ngegembirain orang kan ada batasan. Ada batasannya. Jadi ini idharul farah. Ya. Nah, tapi kita tadi mendengar rawi, nanti kita dengar lagi berikutnya. Karena dulu saya lihat di Madinah mereka itu kalau datang Rabiul Awal, Rabiul Tsani terus tuh. Tapi dia nggak bisa ngadain kayak kita. Ada penghalang, ada Wahabi, ada kecebong tuh. Jadi kesian mereka itu merayakan Maulid, paling dia ambil nampan, berbaris gitu. Di situ diisi ada kurma, ada coklat. Lalu dia Maulid Nabi. Makanya kita sekarang gembira. Makanya ini datang kelahirannya Nabi. Jadi begitu doang. Soalnya kalau duduk ditangkap, kalau duduk di Betorawi habis ya. Jadi dia menampakkan kita sekarang ini semua kita bisa, karena rezimnya alhamdulillah belum sampai sono-sono. Ya. Bentuk kegembiraan. Terus ngumpulin, masya Allah, ya. Ngegembirain Nabi gak mungkin lah dengan kita kasih hidangan. Alamnya lain, beda sama kita. Jadi ngegembirain Nabi, ngegembirain umatnya. Karena ada hadis Nabi marah banget kalau ada yang nyusahin umatnya. Apalagi masih ada 1-2 anak cucu Nabi yang hidup di kesiannya. Itu artinya disenengin lah. Ya dia juga disenengin berapa sih? Ya maknanya ada batasan kemampuan. Tapi ini menyenangkan itu tidak harus besar. Kita bisa lihat, ya. Dulu waktu Nabi Ibrahim mau dibakar sama Raja Namrud, itu kodok, katak ya, kodok ya. Kodok. Itu ada keinginan mau menolong Nabi Ibrahim.
Akhirnya dia cuma ngambil air di danau semuat mulutnya. Air semuat mulutnya. Ya mulutnya kodok berapa sih. Lalu dia dekati api disemprot. Maknanya dia niat nolong Nabi Ibrahim. Tapi Allah mensyukuri amalnya kodok. Allah tetapkan ini syariat ya. Kodok nggak boleh dibunuh ya. Padahal yang nyemprot engkongnya kodok tuh. Sampai anak cucunya itu kodok, sampai sekarang nih nggak boleh disakiti. Ya yang doyan kodok. Kodok lu goreng, ayam sama goreng. Ayam ikan deh. Masih ada aja subhanallah manusia. Apa sih gak dimakan? Apalagi di Cina soalnya. Itu di kampungnya Cina, apa sih yang gak dimakan? Bayi aja di sop, anak bayi di sop. Semua. Sing kecoa ada. Semua, apalagi sate tikus, sate ular. Ini kita terancam sama mereka. Ya iya, ini kegembiraan. Jadi maulid itu kita gembira. Jamaah ada di rumah tahunya acara apa nih? Acara maulid Nabi dong. Pasti tahu. Enggak ada, tidak ada bentuk susunan acara mau apa. Enggak wajib kita baca rawih, enggak kok. Sekian banyak enggak bisa baca. Udah enggak usah, jangan dimaklumin, datang aja udah. Ya, yang jelas kita gembira. Biar orang-orang juga pada lihat kalau kita gembira. Karena Allah senang kalau dia ngasih nikmat, kita terlihat senang. Dalam hadis innallaha yuhibbu ayyara asarani amin. Allah itu senang kalau dia ngasih hambanya nikmat, kelihatan senang. Kita aja nih sesama, kalau ada orang ngasih kita sesuatu, udah yang contoh aja. Ada orang ngasih kita baju. Kalau bisa baju itu kita pakai di depan yang ngasih, biar yang ngasih senang. Kalau boleh tambahin basa-basi kek, masya Allah bajunya enak dipakai, senang yang ngasih. Nah ini dikasih baju diem, kenapa gak gembira? Bid'ah gembira ya. Gua mau tonjok ada polisi. Ini kan kita gembira. Gembira paling bagusnya nikmat yang Allah kasih kita adalah Nabi besar Muhammad. Kita dikasih Allah gembira. Jangan dikasih baju tadi nggak kelihatan senang. Akhirnya yang ngasih nanya, mana baju yang saya kasih itu saya pakai buat ganjel lemari. Itu benar dah. Orang kan kesel. Jadi Allah itu mau melihat kita gembira nggak ini orang. Dalam Al-Quran Allah sebut laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula. Allah beri karunia orang mukmin dengan diutusnya seorang rasul. Utusan setelah kelahiran. Gak mungkin ada utusan kalau belum lahir. Makanya kita nih ngerayakan lahir kedatangannya. Belum lagi manfaat syafaatnya Nabi gak bisa kita bayangin. Kemuliaan yang kita peroleh ya, masya Allah ini semuanya. Nah, ini makanya ini bukti cinta. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya menginginkan dari kita cinta. Nanti di balik cinta ini ada ittiba. Kita nggak bicara sekarang jamaah ayo rajin sholat, rajin segala macam deh, amalia ini enggak. Nabi ngajari kita adibu auladakum ala salasi fisol hubbi nabiikum. Ini manusia nih untuk disuruh tuh biar ringan, biar cinta dulu. Ini kita nih orang laki nih, kita kalau udah cinta sama satu perempuan cewek itu kalau dia nyuruh kita semangat nggak? Kagak ngaku. Sakit kagak mau ngasih sakit. Enggak mau ngasih sakit. Udin ini dipanggil Bang Mumun. Datang. Mumun dengar kabar kalau Udin sakit. Bang Udin, katanya Bang Udin sakit. Siapa bilang sakit? Fitnah yang bilang sakit. Dia nggak mau ngaku sakit dan tidak ada alasan jarak. Mau jauh nggak? Biasa kalau kagak cinta, jauhan.
Kita kalau cinta, apapun penghalangnya, laut kudaki, gunung kuseberangi. Ya nggak beres nih kayak gini. Iya, orang cinta begitu, subhanallah. Kita harus awali dengan cinta. Ini jujur nih, ini perempuan ada sebagian tuh dari dulu disuruh kerudungan, agak kerudungan. Begitu dia senang sama satu orang laki, yang laki bilang, Neng, kalau kamu kerudungan, abang senang deh. Langsung pakai kerudung. Betul nggak? Berarti kita untuk ringan nih menjalani syariatnya Nabi, kita cinta Nabi dulu. Kita nggak ada alasan lagi, kita mah disuruh semangat jadinya. Makanya kita bela-belain ngaji, di mana ada pengajian kita hadir, biar kita mau tahu apa yang Nabi perintah kita mau lakuin, apa yang Nabi larang kita mau jauhi. Nah, inilah salah satu hikmahnya Maulid, masya Allah jamaah. Kita masih musola al-khairat selalu diadakan bimbingan Jamal, masya Allah ya. Insya Allah semuanya yang hadir diberkahi oleh Allah. Syafaatnya Nabi. Kita insya Allah jadi anak soleh dan solehah yang menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون فيها جل في وجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك يا رسول صلوا عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا المثاني فهذا اليوم نضال واستوي بجمال وقفي الحسن تفرج يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واستمير للريس يلبن أيضا دينا عطاء جمع الفخر المؤبن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليرضي كل محمد جل أن ينصره العين بالحمام
الوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya kita diberikan nikmat panjang umur sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan baik tanpa kurang sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Yang saya muliakan guru-guru kita bersama Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid, Al-Habib Ahmad bin Ali As-Segar, Al-Habib Husain bin Alwi Al-Haji, Wabil khusus Al-Mubarak Al-Ustadz Haji Jamaluddin SAGMPD. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya dan dilancarkan segala urusannya. Tidak lupa pula saya hormati Ketua Musala Al-Khairat Bapak Haji Muhammad Khalil. Kita doakan semoga beliau dipanggil kata Al-Fakir yang orang baik, sekiranya dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para guru, para alim ulama, masyarakat, tokoh agama. Alhamdulillah, alhamdulillah hadir karena kita Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Kita doakan beliau panjang umur sehat selalu sehingga bisa mendampingi kita, menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir juga Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Hamid, ya. Alhamdulillah hadir pula Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, ya. Ada lainnya itu sepuh kita Ustadz Adi Kasih, ya. Alhamdulillah usianya 90 tahun, ya. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga guru-guru kita yang lainnya, Ketua DKM Masjid Musola Syekh Rambutan, MI, ya. Ada Ustadz Among, ya, yang rajin sekali mengumpulkan donatur untuk bantuan kemanusiaan saudara kita yang ada di Palestina. Ada Ustadz Jamal, kita doakan juga beliau panjang umur sehat selalu, ya. Alhamdulillah Ketua DKM Al-Khairat Haji Muhammad Khalil, ya, masyarakat Saproni, Ketua RW 2, 3, para undangan lain satu persatu, namun tidak mengikuti hormat saya,
pada malam hari ini. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pertama, tentu saja saya berterima kasih kepada seluruh donatur, ya, panitia, sehingga kegiatan penyelenggaraan Maulid Nabi besar Muhammad SAW berjalan dengan lancar. Pertama dan utama, mari kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja dengan panjang umur, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan juga kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan terkaitan dengan perkembangan wilayah, khususnya program-program pemerintah daerah yang akan menjadi barometer buat kita dalam waktu singkat ini. Hitungannya tinggal 80 hari lagi kurang lebih, ya, kita akan memasuki pesta demokrasi. Perbedaan warna, perbedaan pilihan, hal yang wajar saja. Namun balik itu semua, jangan sampai perbedaan itu menjadi suatu yang fitnah buat kita. Saya yakin dan percaya wilayah Gunung Rambutan ini Islamiyah kita tetap kita jaga. Ya, silakan aja datang ke TPS, keluar dari TPS kalau ditanya sama temannya, lo pilih siapa? Sama lo, udah gitu aja. Biar cepat urusannya. Karena kita akan masuk musim hujan. Ini menurut ramalan dari BMKG, bulan Februari 2024 akan menjadi puncak musim hujan, ya, berbarengan dengan pesta demokrasi. Ya, mudah-mudahan ramalan itu meleset. Ya. Kita semua sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasihatal muslimin min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din wa dhalika anbiya Allahul mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Rasulul amin wa habibil matin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi amin wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Maulaya salli wa sallim daiman abada
teristimewa para habaib. Mohon maaf tidak ditata satu persatu di antara beliau. Kita doakan semua guru-guru kita, mata'anallahu bituli hayatihim. Amin. Sahibul majlis, sahibul wasilah, akhina mahbub, guru kita bersama Haji Jamaluddin serta panitia haflah Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Musolah Al Khairat. Bapak Ibu remajawan remajawati yang perawan hati-hati, nenek-nenek bodoh amat. Mudah-mudahan yang hadir semuanya berkah, para gurunya berkah, Bapak Lurah, Pak Nyamat semua berkah, Bapak Ibunya berkah. Cepat berangkat ke Mekah dan ke Madinah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dan sofa ke Marwah, wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar Jumratul Aqabah, tawaf ibadah kembali ke Mekah, jalan-jalannya di Laut Merah, di kota Jeddah, pulang ke gudang air, pulang ke gudang air dapat gelar haji dan hajah, hidupnya berkah. Aminnya mana? Hidupnya berkah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya ada ibadah, muamalah dan amanah. Allah turunkan generasi laki perempuan soleh dan soleha. Punya mantu anak Pak Lurah, duitnya melimpah ruah, rumahnya megah-megah, kendaraannya mewah-mewah, kiri kanan ngablak-ngablak punya sawah. Hidupnya istiqomah, Allah matikan dalam iman husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berangkat dari kitab Mafahim Yajibu Antuh Soha, kitab yang begitu masyhur yang dikarang oleh ulama Mekah, guru dari para guru, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menukil firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. Ya, sepi amat. Datang dari Depok, Lawangan, macet. Dari mulai Pasar Rebo udah ngatur napas, mau narik ayat sampai di sini kagak ditimparin, sakit hati. Sakitnya di sini Bu. Pokoknya yang nyaut semangat didoain berkah. Yang diem pura-pura aja didoain matinya manyun. Orang kan kalau mati ditutupin pakai kain Bu. Ada yang takziah begitu dibuka, namanya Siti, ada Siti. Sorry Siti. Siapa yang mati? Siti Al-Manyun. Kenapa matinya manyun? Karena dibacain ayat dia diem, dia manyun aja. Zalika wa man yu'azzim hurmatillah. Takut manyun romanya. Fahuwa khairul lahu inda rabbi. Demikianlah siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbi, maka bagi mereka mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Pertanyaannya, apa sih yang terhormat di sisi Allah di bumi ini? Banyak. Beliau menyebut ada waktu, ada benda, ada manusia. Ada waktu-waktu yang terhormat. Kalau waktu-waktu ini kita hormati, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Contoh, waktu fajar, ya nggak? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sholat yang disaksikan oleh dua malaikat siang dan malam adalah sholat subuh. Ada waktu yang terhormat bagi Allah. Kalau kita hormati, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam itu waktu yang terhormat. Kalau kita hormati, kita bangun, kita berada di situ, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Cuma saya titip Ibu, saya titip ya, tahajud aja, gak usah diumumin. Tahajud diumumin, bangun tahajud, ada udah nih, udah rakaatan nih. Tahajud diumumin, norak banget, ada kata. Bukan di sini, bukan Depok. Sini malah lebih parah. Tahajud aja, tadi diumumin sudah. Yang kedua kata beliau ada benda ini benda terhormat. Yang nyebut bukan Ahmad Fakhruddin Muradi, Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Benda yang terhormat, kalau kemudian kita agungkan, kita hormati benda ini, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Yang disebut oleh beliau yang pertama adalah Maqam Ibrahim. Halo. Maqam Ibrahim di mana? Di Kali bersama di Mekah. Maqam Ibrahim yang posisinya di depan Ka'bah, kurang lebih 5-6 meter dari badan Ka'bah. Saya sering bilang kayak kandang burung, dipagar dengan besi yang begitu kuat, dilapis dengan kaca yang begitu tebal. Kalau kita pepet, kita merapat, kita lihat begitu, di dalamnya tembus Bu, ada batu. Ini bukan batu tasik, bukan batu Garut, ya, tapi batu sorga. Dibakar tidak pernah panas,
dicebur tidak pernah tenggelam dan tidak pernah akan hancur kecuali hari kiamat dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu. Di atas batu ini ada bekas buat telapak kaki manusia. Itulah bekas berdirinya Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil alaihissalam ketika dapat perintah pada zamannya untuk merenovasi Ka'bah. Jadi makom Ibrahim bukan kuburan, tetapi prasasti yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dapat perintah untuk merenovasi Ka'bah. Ini batu yang diinjak oleh Nabi Allah Ibrahim diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti niatan Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin membangun paling bawah, batu turun. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin membangun paling tengah itu badan Ka'bah, batu mengangkat setinggi niatan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun paling tengah itu badan Ka'bah. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin membangun paling atas itu badan Ka'bah, batu mengangkat setinggi niatan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun paling atas itu badan Ka'bah. Setelah Ka'bah selesai dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, ini batu mengangkat setinggi-tingginya Nabi Allah Ibrahim sampai melewati badan Ka'bah, bahkan melewati gunung-gunung yang ada di sekitar kota Mekah. Disitulah kemudian beliau Nabi Allah Ibrahim dapat perintah dari Allah, inna awwala baitu diyannas lalladzi bi Makkah mubarakah wa hudan lil alamin. Keren gak? Keren gak? Benda bukan? Alhamdulillah seruan itu sampai ke gudang air. Guru kita hampir 2 bulan sekali dari Bang Sono. Gagal itu. Amin, alhamdulillah. Ini benda. Maka kemudian ketika kita selesai melaksanakan tawaf, kita sholat sunat tawaf di belakang makom. Ini ingin menjawab, ketika kita sholat berada di belakang makom Ibrahim, berarti posisi makom Ibrahim ada di depan kita. Wallahi kita tidak pernah menyembah batu, tapi karena perintah Allah dan Rasulnya, walaupun ini batu, tapi batu yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Muhammad. Yang kedua beliau menyebut adalah batu yang ada di Ka'bah. Yang nempel tuh apa namanya? Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Ini batu surga, dibakar tidak panas, dicebur tidak pernah tenggelam. Dulu waktu diturunkan ke bumi putih bening, lebih putih dari susu. Sekarang hitam legem karena menampung dosa orang-orang gudang air. Ketika kita mampu mencium Hajarul Aswad, sahabat Umar sudah bilang, batu, kau tidak bisa memberikan faedah apa-apa kalau bukan Nabi Muhammad menyentuh dan menciummu, aku tidak pernah akan menyentuh dan menciummu. Jadi ketika kita mampu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencium Hajarul Aswad, wallahi kita tidak pernah menyembah batu, tapi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu Muhammad. Yang ketiga, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menyebut ini benda, ini batu, namanya Ka'bah. Ka'bah bentuknya apa? Kotak, kubus. Kalau kita tegesin bahannya dari apa? Bata kopres, ibu. Tapi bangunan yang model begitu, tukangnya bukan dari gudang air, bang. Yang bangun Ka'bah adalah malaikat. Ketika Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu biha may yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Hai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di bumi ini dari bangsa manusia." Malaikat protes, Bu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabb, akankah engkau menciptakan khalifah di bumi ini dari bangsa manusia yang suka merusak, yang suka menumpahkan darah? Kira-kira benar gak protes malaikat? Benar gak kira-kira protes malaikat? Ada gak manusia suruh ngurusin zakat jadi jaket? Oi, ada gak? Di Riau suami tembak bini, 2 anak 1 anjing, dia jebol otak. Di India kata malaikat ini ada ustad. Jadi contohnya malaikat, bukan di Jakarta takut ada yang tersinggung kata malaikat. Ada ustad di India mau berangkat sholat Jumat. Begitu sholat Jumat berangkat, anaknya duduk, namanya duduk kan India tuh, duduk gak sembahyang Jumat. Begitu berangkat bapaknya duduk di rumah, ada ayam jago gede banget masuk rumah emaknya, ditangkap sama Dudung. Begitu ditangkap emaknya marah, "Dung, lepas, bukan ayam kita." "Enggak mak, lepas, nggak boleh, itu haram." Apa kata Dudung? "Mak, kapan lagi sih mak kita makan opor ayam?" Emaknya dengar ngomong begitu kagak tega. Apa kata emaknya? "Ya udah dong, boleh potong." Emaknya megangin. Begitu dipegangin sama emaknya, Dudung mau potong, emaknya bilang, "Dung, kita jangan makan opor ayam dulu, ntar kalau jadi ya kita tungguin babak pulang dari Jumatan." Jadi di India juga ada babak. Singkat cerita, jadilah opor ayam. Begitu pulang dari sholat Jumat, nih suami, nih si bapak, nggak ustad di India, nggak ustad di gudang air, sorban masih nyangkut di pundak, peci masih di pala, udah buka tutup nasi. Emang paling enak pulang Jumat Madang, betul nggak? Begitu buka tutup nasi, kaget dia, kok ada opor ayam. Sementara suaminya nggak ngasih duit seukuran untuk bikin opor ayam, Bu. Dia panggil bininya, "Mama, opor ayam mama." "Ada apa Papa?" "Ini ada opor ayam." "Dari mana?" Begini Pak, tadi abang berangkat sholat Jumat, terus Dudung gak kesembayang, terus ada ayam jago masuk rumah, terus ditangkap sama Dudung, terus ya suruh lepas, terus dia kagak mau, bang, galakan dia. Dia bilang begini, "Mak, kapan lagi sih mak kita makan opor ayam? Saya kagak tega bang." Terus ya Dudung potong, saya megangin. Wah, marah lakinya, "Ustaz, apa kata suaminya?" "Ya udah kantong ini, nasi udah terlanjur jadi, nasi udah terkantong jadi, bubur ayam udah terlanjur jadi. Cuman bapak mau tanya sama bininya, ini ayam boleh nyolong punya tetangga, lu potong dosa haram. Tapi abang mau nanya, lu bikin opor ayam bumbunya dari mana?" Kata bininya, "Kalau bumbunya bang 20.000 duit sisa kemarin yang abang bagi, saya beliin bumbu opor ayam." Lakinya ustad, ketemu dalil halalun bayyinun wa haramun bayyinun. Ayamnya boleh nyolong, dagingnya haram. Kuahnya boleh beli, bumbunya maka kuahnya halal buat bapak. Halo, halo. Akhirnya bininya nyendokin nasi, dapat sepiring. Nah bininya miringin panci, maksudnya jatuhin menjatuhin kuah opor. Begitu lagi dikocorin, paha ayam yang paling gede gelinting mah, kepluk jatuh di nasi suaminya. Marah lagi dia, "Ustaz, lu kagak dengar ayamnya haram buat gua kuahnya aja." Kata bininya, "Wallahi bang, billahi tallahi, saya juga maksudnya mau ngocorin kuahnya doang. Maksud lu itu ayam yang jatuh kagak sengaja." "Bener kagak sengaja?" "Wallahi billahi tallahi." Apa kata lakinya? "Halalun bayyinun wa haramun bayyinun."
yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas. Itu ayam yang banyak haram, yang satu gelinting kagak sengaja halal buat gua. Akhirnya ayamnya makan, buahnya ngablak-ngablak, saudara-saudara. Itu yang kerjaan begitu kata malaikat. Malaikat apa manusia? Malaikat apa manusia? Qalu ataj'alu biha may yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, kata malaikat, bertasbih, memuji dan mengagungkan Engkau ya Rabb. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu dari apa yang kau tidak ketahui. Malaikat sensitif, merasa Allah murka. Malaikat ruku dan sujud menangis di hadapan Allah. Kemudian tawaf di Arasy. Allah tahu. Kemudian dibuatkan Ka'bah langit. Dari situlah kemudian tidak kurang setiap hari 70.000 malaikat tawaf sebagai bentuk taubatnya malaikat kepada Allah Subhanahu. Maka kemudian diturunkan satu malaikat untuk membuat Ka'bah di bumi yang ada di Makkah Al-Musyarrafah. Maka kemudian malaikat setelah membuat Ka'bah dapat hadiah dari Allah untuk tawaf. Jadi yang pertama kali tawaf di Ka'bah adalah malaikat. Selang 200 tahun kemudian bangsa manusia yang tawaf di Ka'bah adalah Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam tawaf, ditegur oleh malaikat Jibril, "Hai Adam, kau sudah beramal dunia, minta hadiah kepada Tuhanmu." "Baik ya Rabb, aku sudah beramal dunia, aku minta hadiah." "Kau maunya apa Adam?" "Maafkan dosaku ya Rabb, terima taubatku ya Allah." Alhamdulillah, diaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Allah Adam nggak cukup sampai di situ, minta lagi kepada Allah, "Ya Rabbana, aku mohon bukan dosaku saja yang kau maafkan, bukan taubatku saja yang kau terima, aku minta kepadamu ya Rabb, seluruh manusia, anak cucu keturunanku yang tolak di tempat ini, maafkan dosanya, terima taubatnya." Diaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Cuman muter-muter doang ngelilingin Ka'bah. Dosa umat Nabi Muhammad termasuk kita, taubat umat Nabi Muhammad termasuk kita, dimaafkan dan diterima oleh Allah Subhanahu. Shallu ala Muhammad. Benda bukan, benda bukan. Jadi ketika kita sholat menghadap Ka'bah, apalagi sholatnya di sono, yang dari Belor ngidul, yang dari kidul ngalor, yang dari Bletan ngulon, yang dari ngulon ngetan, berarti menghadap apa? Menghadap Ka'bah. Ka'bah itu batu. Sungguh wallahi, ketika kita sholat menghadap Baitullah, ketika kita menghadap Ka'bah, kita tidak pernah menyembah batu. Terus terang, betul? Betul. Tetapi perintah Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu